jadi masih bisa nonton kalau udah itu. Ini jadi aku langsung share screen aja. Hari ini kita belajar ini harusnya. Hari ini kita belajar tentang peluang. Nah, jadi minggu lalu kan udah belajar tentang permutasi sama kombinasi. Lanjutannya adalah tentang peluang. Nah, peluang itu apa? Peluang itu tuh kalau bisa diartikan dalam bahasa yang sehari-hari gitu kali ya, kemungkinan gitu. Jadi kayak seberapa mungkin suatu hal terjadi gitu, seberapa peluang suatu hal terjadi gitu. Nah, contohnya misalnya apa gitu? Contohnya misalnya ada tim sepak bola U21 gitu ya. Mereka memiliki, terus ada komentator gitu yang bilang, oh mereka kayaknya peluangnya untuk menang tuh kecil gitu. Maksudnya apa sih gitu? Jadi kayak si komentator ini tuh berpendapat bahwa si lawannya tim sepak bola U21 ini tuh lebih besar apa ya kemungkinan akan menang gitu dibanding si tim ini. Gitu. Biarpun ya belum tentu selamanya seperti itu gitu kan, namanya juga peluang dan belum tentu benar gitu, probability gitu. Nah, contoh yang kedua misalnya kayak oh udah kelihatan mendung tuh misalnya kayak oh kayaknya mendung nih, kayaknya hujan deh gitu. Biarpun pada dasarnya belum tentu juga hujan gitu, tapi mungkin benar ada peluang itu hujan gitu. Tapi tetap juga ada peluang bahwa itu tidak berakhir dengan hujan, even mendung gitu kan. Nah, terus yang ketiga contohnya kayak oh kayaknya kalau berdasarkan nilai UTS nih ya dilihat gitu, coba dianalisis, kayaknya si Neneng bakal jadi juara kelas nih gitu. Belum tentu juga kan gitu, siapa tahu di UAS tiba-tiba ada siapa gitu yang nilainya sangat jauh lebih tinggi, ujungnya sampai ngebuat apa ya dia di posisi pertama gitu atau dia jadi juara kelas gitu kan. Jadi peluang itu adalah kemungkinan suatu terjadi gitu, tapi tidak pasti. Peluang yang nilainya pasti itu nanti ada di belakang, aku jelasin nanti ada rentang nilai peluang. Tapi untuk pengertian peluang itu sendiri aku berharap kalian bisa menangkap ya dengan pernyataan-pernyataan ini. Nah, di peluang itu ada yang namanya kejadian acak. Jadi kejadian acak tuh kayak gimana ya? Kejadian yang tidak bisa diprediksi gitu. Kalian misalnya ngelempar dadu atau kalian ngelempar koin atau kalian mengambil bola dalam satu wadah tertutup gitu. Itu kalian nggak bisa bener-bener mengatur kan, oh karena aku pengennya koinnya nanti yang muncul tuh angka gitu, ya nanti munculnya angka gitu, nggak bisa gitu. Ya kalau lagi beruntung angka gitu, tapi kalau lagi nggak beruntung ya gambar gitu. Atau sebaliknya dadu gitu kan, lagi main ular tangga nih, aduh pengen 6 nih supaya menang gitu. Ya nggak muncul-muncul 6-nya gitu, bisa jadi bahkan sampai berapa puluh kali pun cobain tapi nggak muncul 6-nya ya kayak gitu. Jadi acak, benar-benar nggak bisa diprediksi sama orang lain. Nah, ada yang namanya kejadian sederhana gitu. Kejadian sederhana tuh gimana ya? Dalam batas tertentu tuh bisa diprediksi. Contoh misalnya kayak yang nomor 2. Ambil satu kartu merah gitu. Poinnya apa gitu? Yang diambil pasti kartu merah gitu. Ibaratnya apa ya? Kasarannya tuh dari wajib tuh berapa sih? 54 kartu ya harusnya. 13 kali 4. Iya benar. 52 deh, 13 kali 4. Nah, sampai di titik misalnya udah semuanya dicobain ternyata nggak wajib dan merah gitu. Oh itu tuh ada kemungkinan di titik tertentu itu bakal jadi prediksi. Oh ini nanti bakal jadi wajib merah misalnya gitu. Karena mungkin yang sebelumnya udah habis semua gitu. Sedangkan kalau kalian apa ya? Dan apa ya? Tetap akan ada porsi bahwa itu tuh akan merah gitu. Ya pasti merah gitu karena udah ditentuin juga kan sebagai spesifikasi dari kejadian yang dibutuhkan gitu. Sedangkan kalau ambil satu kartu wajib tidak ada syarat tertentu yang menempel gitu loh sampai itu tuh benar-benar jadi satu hal yang apa ya namanya tuh bisa diprediksi gitu. Ini rada memusingkan tapi nggak apa, menurut aku kalian sampai di titik kalian paham peluang juga menurut aku udah cukup sih, sama kejadian acak lah paling kalau sampai di level kalian setara sekarang gitu. Nah terus di peluang itu ada satu konsep yang sangat penting namanya ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel itu artinya peluang itu tuh kemungkinan terjadi di seberapa banyak ruang sampel gitu. Contohnya apa gitu? Misalnya kalian ngelempar satu koin. Yang mungkin terjadi itu apa sih? Either gambar atau angka kan gitu. Berarti ruang sampelnya ada 2 gitu. Gambar dan angka gitu. Atau kalian melempar satu dadu gitu. Satu dadu tuh
yang mungkin muncul ada apa aja sih? Ya either 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada nggak? Nggak mungkin, 6 sisi doang gitu kan. Berarti ruang sampel dari pelempar satu dadu itu cuma 6 gitu. Nah, gimana kalau ternyata yang dilempar tuh 2 dadu gitu? Ruang sampel yang terjadi itu gimana sih gitu? Maksudnya kombinasi-kombinasi angka-angka yang mungkin terjadi itu apa-apa aja gitu. Nah, ada yang namanya metode tabel kayak gini. Ini aku udah copy-in di sini dan menurut aku ini gak susah sih. Jadi kalian juga harusnya bisa hafal dan gampang digambar ulang kalau memang lupa gitu. Jadi kan kita punya 2 dadu tuh, dadu 1 dan dadu 2 gitu. Dadu 1 ada apa-apa aja yang muncul, yang possible muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Demikian juga dengan dadu 2 gitu. Jadi kalau dikombinasiin, oh berarti ada kemungkinan muncul itu tuh dadu 1 dan dadu 2 sama-sama menunjukkan angka 1, makanya 1, 1 gitu. Ada kemungkinan di mana dadu 1 tuh menunjukkan angka 1 tapi dadu 2 menunjukkan angka 2, makanya jadi 1, 2 gitu. Demikian seterusnya sampai ini kalau kalian hitung ada 36 kejadian, 6 kali 6 gitu. Jadi bisa dibilang ruang sampel melempar 2 dadu itu tuh ada 36 dengan detail seperti yang ada di gambar ini. 11, 12, 13 dan seterusnya. 12 itu tuh berbeda dengan 21 gitu. Karena kan 12 itu tuh kalau dadu 1 yang 1, dadu 2 yang 2 gitu. Kalau dadu 2 yang 1, dadu 2 yang 2 dan dadu gimana sih, Mon? Dadu 1 yang 2 dan dadu 2 yang 1 itu berbeda condition gitu. Ini nih. Jadi makanya ini dihitung 2. Sampai sini dulu kan masih kebayang lah ya. Nggak susah harusnya. Kalau 2 dadu itu tuh berarti 36. Ada apa-apa aja di dalamnya yang kayak gini. Kombinasi semua yang mungkin terjadi. Masih bisa ya harusnya? Masih, Kak. Masih ya. Nah, kalau ternyata pertanyaan berikutnya, kalau ngelempar 2 koin gimana gitu? 2 koin tuh ada apa-apa aja sih yang bisa muncul? Ada A, ada angka, ada gambar gitu kan. Nah, itu koin pertama. Tapi koin kedua juga punya probabilitas yang sama gitu. Dia bisa aja munculnya angka atau gambar gitu. Makanya pakai, kalau ini namanya diagram table, kalau ini diagram pohon gitu. Jadi kalian bikin kayak cabang-cabangnya gitu loh. Oh, ini angka dan gambar gitu. Oh, di koin pertama kalau muncul angka, koin keduanya bisa jadi angka atau gambar gitu. Makanya jadi bisa jadi ada angka dan angka gitu. Bisa jadi yang berikutnya adalah angka dan gambar gitu. Tapi kalau misalnya koin pertamanya gambar, berarti bisa jadi juga kan koin keduanya antara angka dan gambar gitu. Makanya bisa jadi ada gambar dan angka, terus yang berikutnya gambar dan gambar. Makanya kalau ditanya, oh ruang sampel kalau pelemparan 2 koin berapa sih? Ada 4 nih. Ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Demikian juga halnya kalau misalnya melempar 3 koin. 3 koin itu gimana sih? Oh berarti koin pertama cuma bisa muncul, bukan cuma bisa muncul. Yang mungkin muncul angka atau gambar gitu kan. Sekali lagi, oh oke, setelah angka di koin 1, si koin keduanya gimana? Sama juga kan, dia bisa jadi muncul angka dan gambar gitu. Oke, berarti misalnya udah kayak gini nih, angka-angka gitu, atau angka gambar. Tapi kan ada koin ketiga kan, koin ketiga gimana? Koin ketiga juga antara angka dan gambar gitu. Jadi kalian bisa petain nih. Oh, kalau gitu berarti angka, koin satunya, angka dua, angka koin keduanya, angka koin tiganya. Itu jadi angka-angka-angka. Atau ada kemungkinan, oh angka koin 1, angka koin 2, gambar koin 2, yaitu angka-angka gambar. Demikian juga seterusnya, sampai kalian tahu bahwa kalau ngelempar 3 koin itu tuh, semestanya mungkinnya ada berapa gitu. Si ruang sampelnya ada berapa? Ada 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu ketutupan. Nanti bisa kalian lihat waktu aku share slide-nya. Kebayang nggak kira-kira teman-teman? Kalau satu deck kartu remi, tadi udah kita bahas kan, jadi 1-10, baru ada Jack, Queen, sama King. Jadi kan satu bentuk tuh ada 13 ya. Bentuknya ada apa aja sih? Ada wajik, keriting, aduh apa sih namanya yang kayak, aku nggak sering main kartu, yang kayak gambar hati, sama satunya lagi yang gambar kayak belah ketupat gitu. Nah, ada 4 per masing-masing 13, jadi ruang sampelnya ada berapa? Ada 52 gitu, karena 4 kali 13. Sampai sini kalian masih bisa nangkep ya, teman-teman, atau ada yang udah bingung? Masih nangkep kok. Masih nangkep ya? Nah, ini aku nggak ada yang udah di waiting room, aku nggak sadar kan? Nah, harusnya muncul ya. Ya udah. Nah, jadi yang berikutnya adalah kalau kalian udah tahu konsep ruang sampel, yang berikutnya kalian akan pelajari adalah ya tadi yang kita bahas dari awal, peluang gitu. Apa hubungannya sih peluang sama ruang sampel gitu? Sebentar, Deng. Sorry. Aku mau ngasih satu contoh dulu. Fokus nih. Satu contoh kalau misalnya kejadiannya bukan yang kayak tadi nih.
Ini tadi kan kita udah bahas 6 gitu. Misalnya contoh ke-7 nih. Misalnya kalian punya, ini gambarnya kebuka tapi anggaplah ketutup gitu ya. Jadi kan nggak bisa ngambil sesuai sama yang kalian pengenin. Misalnya ada satu kotak tertutup gitu ya. Isinya cuma 5 bola merah sama 4 bola putih. Terus kalau kalian ditanya nih, kita mau ngambil 3 bola secara acak. Ini aku lupa nulis 3-nya kayaknya. 3 bola secara acak gitu ya. Berapa sih ruang sampel yang mungkin gitu loh kalau kita harus ngambil 3 bola secara acak dari satu tempat yang isinya 5 bola merah dan 4 bola putih. Nah, kalau udah gini, kalian tidak boleh melupakan pelajaran kalian minggu lalu gitu. Jadi kasarannya, kalau misalnya nih, kalian punya 9 bola di dalam apa ya namanya tuh? 9 bola di dalam kantong tersebut gitu. Kalian butuh ngambil 3, berarti kalian ngitungnya gimana caranya? Ada berapa kemungkinan yang terjadi itu kalian bisa pakai apa? Permutasi atau permutasi atau kombinasi? Teman-teman. Pakai kombinasi. Benar. Jadi kalian butuh, berarti bukan butuh sih. Berarti kemungkinan itu terjadi itu bisa dihitung dengan kalian menghitung kombinasi 36 63 deh maksud aku. Jadi kayak dari 6 kejadian itu tuh dari 6 sih. Dari 9 maksudnya. Kan ada 9 totalnya ya. Berarti kombinasi 93 gitu. Jadi tadinya ada 9 bola tuh di dalam situ gitu. Terus diambil 3, makanya bukan untuk sih kemungkinannya berarti ada berapa? 9 kombinasi 3 gitu. Nanti kan bisa cari sendiri nih buat nomor 1. Nah, terus kalau nomor 2 gimana? Gimana ngitungnya kalau ditanyain banyaknya ruang sampel terambil 2 bola merah dan 1 bola putih. Coba ingat-ingat lagi pelajaran kami minggu lalu. Kalau kayak gini harusnya berapa jawabannya? Ada yang punya ide nggak? Pelajaran kombinasi minggu lalu dari 9 nih gitu ya. 5 merah, 4 putih, terus kan disuruh ngambil. Dari 5 tuh ngambil 2 yang merah, dari 4 ngambil 1 yang putih gitu. Jadi kemungkinan terjadinya berapa banyak sih? Ada yang punya ide nggak? Ini aku masih kedengeran nggak ya? Atau aku udah putus koneksi nih? Masih dong. Masih dengar kan harusnya ya? Kedengeran, Kak. Gimana? Ada yang punya ide nggak? Ini ngitungnya yang terpisah gitu nggak sih, Kak? Yang kejadian apa sih? Saling lepas, tak saling lepas gitu. Iya, betul. Kan itu dari 5 kan butuh ngambil 2 gitu ya. Dari 4 kan butuh ngambil 1 gitu. Nah, jadi kalian harus, ini kayaknya kita udah bahas juga minggu lalu. Jadi kalian harus mencari 2 kombinasi itu gitu kan. Karena kan kalau tadi ini kan overall nih, totalan gitu ya. Dari 3 kan butuh ngambil 9. Dari 9 kan butuh ngambil 3 gitu. Sedangkan yang ini tuh dikasih kondisi sama dia. Ya kalau dari 3 itu tapi 2-nya merah, 1-nya putih gimana ya gitu lah kira-kira. Nah, ada yang masih ingat? Sedih nih Monika nih kalau ini nggak ingat. Susah nih kita lanjut berikutnya kalau ini kalian masih bingung. Ada yang punya ide? Itu sama kayak yang kalian belajarin minggu lalu loh teman-teman. Kalian kalau butuh nyarinya 2 bola merah dari 5 ya berarti kan butuh nyari 5 kombinasi 2 kan gitu. Kombinasi 2 dari 5. Terus diapain? Dikaliin sama dari 4 tuh butuh ngambil 1. Berarti kan butuh nyari 4 kombinasi 1 gitu. Totalnya berapa? Nanti itu tuh jadi ruang sampel kalau kalian butuh nyarinya tuh dengan syarat ini nih, syarat nomor 2 gitu. Coba nanti dipelajarin lagi ya teman-teman materinya. Jangan dilupain kalau belajar tuh materi yang sebelumnya itu adalah prerequisite atau syarat untuk materi selanjutnya gitu. Kalau kalian lupa yang sebelumnya nanti bingung yang selanjutnya. Oke, kalau misalnya dia bilang nih, gimana kalau ternyata yang diambil tuh atau yang keambil tuh semuanya bola merah gitu, 3-3-nya bola merah. Berapa sih kemungkinan terjadinya gitu ya? Berapa banyak hal itu tuh kombinasi yang mungkin terjadi gitu.
Ada yang punya ide? 5 kombinasi 3. Iya, benar banget. Karena kalian mengambil tiga-tiganya warna merah gitu. Berarti dari semesta yang mana? Semesta yang merah doang gitu, bukan semesta semuanya itu 9. Benar. Oke, terus kalau yang nomor 4 gimana? Dia nanya nih, nanti kalian cari sendiri kalau kali-kali mah gampang ya. Kalau misalnya dari antara 3 yang mau diambil itu tuh sekurang-kurangnya 2 bola putih. Berarti itu gimana sih maksudnya? Sekurang-kurangnya 2 bola putih kan? Berarti 2 putih, 1 merah, atau tiga-tiganya putih kan? Bukan atau, yang ini jadi dan. Karena kan dua hal ini tuh memenuhi. Sampai sini kan kebayang nggak? Maksudnya sekurang-kurangnya 2 bola putih itu apa sih? Oh, dia itu tuh 2 putih, 1 merah, atau ya tiga-tiganya putih. Atau musimon dan. Kebayang nggak teman-teman? Kebayang lah ya harusnya. Masih kebayang, Kak. Nah, Cuman kalau yang terakhir itu tuh kita semestanya pakai yang 4 aja atau 9. I see. Kalau udah kayak gini, yang terakhir yang 3 ini itu karena dia ngambil dari bola putih semua, semestanya pakai yang 4, benar. Karena kan sama nih kayak tadi syarat soal nomor 3 gitu. Kan mau ngambil semuanya merah ya berarti semestanya dari yang merah itu 5 gitu. Kalau ini tiga-tiganya putih berarti ya semestanya yang 4. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Kalian punya 2 putih dari ada semesta 4 putih. Berarti kan punya berapa kombinasi 4-2 gini kan. Terus dikali 1 merah. 1 merah tuh dari 1 dari 5. Berarti kombinasi 5-1 gini kan. Nah, terus kalian punya dan di sini nih. Kalau dan itu tuh artinya apa? Ditambah. Ditambah berapa? Ditambah kombinasi yang ini nih. 3 bola putih dari 4 semesta gitu. Makanya jadi 4 kombinasi 3. Oh iya, ada satu yang mungkin menarik buat kalian ingat. Dan itu tuh ditranslasikan jadi tambah. Tapi kalau atau tuh ditranslasikan jadi kali. Nah, kenapa ini dan? Ini kan kayak kasarannya apa ya? Ini dan ini tuh semuanya memenuhi gitu loh. Bukan hanya ini doang atau ini doang gitu. Itu nanti kalian ingat-ingat ya, itu penting buat kalian. Dan itu jadi tambah atau tuh jadi kali. Supaya kalian bisa ingat-ingat. Kalau nanti ada lagi kondisi-kondisi kayak gitu, kalian bisa nggak salah pakai tambah atau kali. Ya udah, nanti tinggal cari aja nih, cari nilainya mah nggak susah kan. Aku percaya kalian tinggal ngitung-ngitung doang pasti udah bisa benar. Sampai sini ada yang bingung dulu? Atau ada yang mau ditanyain? Atau nggak ada yang ngerti? Gimana? Masih bisa ya? Teman-teman? Masih, Kak. Masih ya. Aku berharap kalian jawab masih atau enggak. Kalau enggak, biar aku ulangin lagi. Tapi kalau saya sudah, biar aku lanjutin gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Aku anggap kalian udah bisa coba dulu ya. Kita lanjutin dulu. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kalau beginiin nempel lah itunya. Apa nggak bisa di next sih? Sabar ya. Seperti biasa laptop Monica yang suka lemot. Nah, ini tadi kan kalian udah dapat ruang sampel. Yang berikutnya kita belajar peluang. Tadi aku udah sempat sneak peek dan salah bahas pas pertama masuk ke halaman ini. Kan udah tahu ruang sampelnya, kan belajar peluangnya gitu. Kenapa? Karena buat ngitung peluang kan butuh catatan. Bukan catatan. Kalian butuh menghitung ruang sampel gitu. Jadi ya kalau udah kalian udah tahu cara ngitung ruang sampelnya, yuk kita udah bisa masuk ke peluang gitu. Kenapa ini slide aku nggak bisa di back ya? Sebentar ya. Lemot banget parah. Oh, nggak bisa. Coba aku stop sharing dulu, bisa itu share lagi. Itu juga nggak bisa. Bentar ya teman-teman. Tapi kan masih dengar suara aku nggak? Cuma lemot view doang nggak ya? Masih dengar suaranya. Kenapa
laptopnya teh. Maaf ya. Laptop. Jangan baheula ini mah. Nggak bisa connect dong. Coba aku close dulu, setelah aku langsung buka lagi deh. Minggu lalu juga begini nih di akhir-akhir gak sih? Udah bisa deh. Oh ya udah, nggak apa-apa, aku buka ulang deh. Sabar ya teman-teman, maafin pisan. Kayaknya setiap kali aku nulis-nulis nggak aku rapiin gitu deh ya. Nggak aku hapus. Oh oke, siap, nggak apa-apa. Oke, iya. Nah, aku buka ulang lagi. Peluang. Nih, maafin banget. Kendala teknis, maafin banget teman-teman. Lemot. Kebanyakan buka tab kayaknya aku. Nah, tadi udah sampai di titik sini. Tadi kita udah sama-sama ngitung kan. Nah, yang berikutnya kita bakal aku share screen dulu kayaknya. Sorry. Maafin banget. Aku share screen lagi. Tadi itu sampai titik ini ya, gitu. Berarti aku lanjutin nih sekarang. Yang berikutnya kita masuk ke ngitung peluang. Nah, peluang itu tuh gimana? Segampang, berapa banyak kejadian yang mungkin terjadi dari syarat yang atau kondisi yang dibutuhkan dari per semestanya gitu, semesta atau ruang sampel. Cara ngitung peluang gitu doang. Jadi segampang itu. Maksudnya gimana? Contoh nih misalnya, kalian punya satu dadu gitu. Terus ditanyain, berapa banyak ya peluangnya kita bisa dapatin dadu yang angka genap gitu. Tadi kan udah belajar nih, kalau dadu berapa semestanya 6 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena cuma satu dadunya. Nah, kalau angka genap tuh ada angka berapa aja sih? Ada 2, 4, 5, sama 6. Bener nggak? Ada 4 berarti. Enggak ya, kan 5 tuh bukan genap. Berarti 2, 4, 6 doang. Cuma ada 3 gitu. Oh, berarti yang apa ya? Yang memenuhi syarat itu cuma ada 3 gitu. Tapi dari semesta ada berapa? Semestanya ada 6 gitu. Makanya bisa dibilang peluang kejadian suatu dadu dilempar dan munculnya adalah angka genap, yaitu 3/6 atau sama dengan setengah. Gitu. Kebayang ya? Gampang kan? Sampai titik ini. Jadi intinya yang memenuhi syarat dibagi pertotalan semestanya atau ruang sampelnya. Kebayang ya? Bayang, Kak. Bayang. Nah, kalau kayak gitu mungkin contoh soal ini nih. Sebuah dadu dilempar, kata dia. Berapa ya peluang munculnya muka dadunya 2? Harusnya udah bisa langsung dijawab cepat. Berapa teman-teman menurut kalian? Ada yang punya ide? 1/6. 1/6 benar-benar. Karena kan 2 tuh cuma mungkin ya 2 aja, 1 doang gitu kan. Di antara 6 semestanya gitu. Berarti 1/6. Kalau seandainya kurang dari 4, ada yang kebayang semestanya berapa? 3/6 bukan? Berapa? 3/6. Nah, karena ada angka apa aja? Angka berapa aja? 1, 2, 3. Benar, 3/6 atau setengah ya. Oke, kalau seandainya ditanyain nih, berapa nih peluangnya yang muncul tuh angka 7? Enggak mungkin. Nggak mungkin ya, benar banget tuh, bener tuh. Nggak mungkin, karena dadu tuh cuma ada sampai angka 6 gitu. Makanya kalau nanti ditanyain peluangnya 0, nanti kita bahas di bagian rentang nilai peluang habis ini. Tapi itu nggak mungkin terjadi kan, sama kayak ibaratnya, ya nanti kayaknya matahari bakal terbit di barat deh gitu. Itu tuh udah nggak mungkin terjadi, makanya peluangnya 0 gitu. Beda kayak apa ya tadi misalnya, nanti bakal hujan nih kayaknya karena mendung, itu harusnya rentang peluangnya itu di tengah-tengah. Nanti kita bahas, aku udah melenceng ke belakang dikit. Nah, kalau misalnya tanya nih, berapa peluang muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ini berapa nih? 1. Yang bagian 1. terakhir. 1, benar banget, benar. Karena berapa? 6/6 kan jadinya gitu. Karena yang ditanyain itu kondisinya ada 6 condition, sedangkan semestanya pun ada 6 gitu. Nah, kalau pertanyaannya ini gimana? 2 dadu dilempar.
Terus kata dia, hitunglah peluang jika jumlah muka dadu yang muncul itu sama-sama jadi 10. Jadi kayak kombinasi angka 1 dan angka 2 itu jadi hasilnya 10. Coba ingat-ingat. Ada angka berapa aja sih yang bisa menghasilkan 10? Nah, ini tuh pakai yang tadi ini nih, kalian bisa pakai yang ini. Ingat yang ini nggak tadi? Yang bisa menghasilkan 10 yang mana aja sih? Coba kita lihat. Oh. Nih. Yang bisa menghasilkan 10 tuh ini kan, 6 sama 4 nih. Ini bisa kan jadi 10 kan kalau total. Terus kalau selain itu 5 sama 5. Satu lagi yang mana? Ada 6 sama 4 kan? Iya. Yang lainnya jadi 10 nggak kalau kalian jumlahin? Enggak kan? Enggak harusnya. Kurang dari 10 itu harusnya kalau kalian jumlahin yang lain-lainnya. Nah, jadi kalau ditanyain tadi soal yang kayak tadi itu, oh berarti ada berapa nih peluangnya totalnya jadi 10 gitu. Jawabannya adalah 3 per berapa teman-teman? 3 per berapa? Zikar 1 per 12. 3 per 36 dong? 1 per 12. Oh iya benar. 1 per 12. Oke. Tadi aku dengar 3 per 12. Iya benar. 3 per 36 atau sama dengan 1 per 12 kalau kalian sederhanain gitu. Karena ada 3 yang memenuhi kondisi itu gitu. Dan ada berapa semestanya? Ada 36 nih gitu ya. Bayang ya teman-teman. Aku clear semuanya. Kita masuk lagi ke soal yang tadi. Oke, nggak apa-apa. Nih, kalau gitu, kalau contoh berikutnya gimana? Ada 3 koin dilempar. Hitunglah berapa peluang munculnya sisi 2 gambar dan 1 angka. 2 gambar dan 1 angka. Nah, tadi kan ingat kan yang ini? Yang ini nih, aku naikin ke atas sedikit supaya nggak ketutupan. Zoom tuh nggak enak itunya ya. Nah, 2 gambar 1 angka berarti ada berapa yang memenuhi? Ini 2 gambar 1 angka nggak? Salah. 2 gambar 1 angka nggak ini? Salah. Kalau ini juga salah. Ini bener kan ya? 2 gambar 1 angka, 1. Ini 2 gambar 1 angka enggak? Salah nih. Ini 2 gambar 1 angka, betul. 2. 2 gambar 1 angka enggak ini? Betul, 3. Kalau ini enggak. Berarti dari 3, dari 8 ini tuh ada 3 yang memenuhi kondisi. Makanya peluangnya jadi berapa teman-teman? Udah aku jawab tadi sejujurnya. 3 per 8. 3 per 8, benar. 3 per Bayangin, 8. susah kan? Sampai sini dulu ada yang masih Enggak, Kak. Kebayang harusnya ya. Nah, ini tadi aku sempat mention ke kalian. Nah, nilai peluang itu tuh selalu di rentang 0 sampai 1. Kalau kan ngitung tuh misalnya setelah kalian hitung kan, oh udah yakin banget nih benar gitu, ternyata hasilnya 1,5. Itu kalian butuh hitung ulang gitu. Karena tidak mungkin peluang itu dinilai lebih dari 1 atau lebih kecil dari 0. Akan selalu di rentang itu gitu loh. Nah, yang di apa ya? Kalau peluang nilainya 0 itu dinamain kejadian yang mustahil terjadi. Contoh kayak tadi aku mention. Oh, besok kayaknya matahari bakal terbit dari barat deh gitu. Ya itu udah nggak mungkin terjadi gitu. Peluangnya 0 gitu. Atau tadi contoh kan, oh kamu ngelempar dadu nih 1 biji gitu. Oh, berapa ya peluangnya yang muncul 7 gitu. Ya gimana ceritanya gitu kan. Orang angkanya cuma 6 gitu. Ya udah, itu tuh peluangnya mustahil, 1 sama dengan 0. Nah, kalau seandainya peluang satu kejadian itu 1, itu tuh sudah pasti terjadi gitu. Contoh misalnya besok matahari terbit di timur gitu, itu ya sudah pasti terjadi, memang di timur kan setiap harinya gitu. Itu tuh adalah hal yang peluangnya sama dengan 1. Nah, terus ada yang dinamakan tuh komplement gitu. Contohnya apa? Misalnya gini, kalau peluang Monica dapat nilai A itu tuh 0,6 misalnya ya, atau ini aja deh, peluang hari ini hujan tuh 0,6 gitu. Berarti peluang hari ini tidak hujan itu berapa sih gitu? Tinggal dikurangin aja komplemennya. Berarti 1 dikurang 0,6, yaitu 0,4 gitu. Jadi kenapa kayak gitu? Karena kan total kejadian itu kalau udah pasti tuh 1 tuh peluangnya. Kalau masih di tengah-tengah kan berarti ada 2 opsi yang bisa terjadi kan. Satunya atau yang lainnya gitu. Ya bisa jadi ada banyak sih, 1 atau 2 atau 3 dan sebagainya, kan ada banyak kondisi bisa jadi dalam 1 peluang itu. Nah, namanya jadi komplement karena kalau hari ini hujan itu tuh peluangnya 0,6 ya. Kalau hari ini tidak hujan ya peluangnya sisanya gitu. Itu 1 kurang 0,6 yaitu 0,4. Kebayang ya teman-teman sampai di sini? Jadi poin yang kalian harus ingat adalah kalau kalian ngitung nih udah yakin banget
udah bener nih gitu ya, ternyata nilai peluangnya tidak di rentang ini, ada yang salah sama hitungan kalian. Harus dilihat lagi gitu. Kalau udah dapat nih nanti misalnya kalian dapat nih nilai peluang, nilai peluang Monica jadi juara kelas 0,5 gitu. Berapa peluang Monica jadi juara kelas gitu. Nah, itu segampang dikurangin aja 1 dikurang 0,5 gitu. Oke? Kebayang harusnya ini kalian nggak susah. Nah, yang terakhir ada konsep namanya frekuensi harapan sama relatif. Apa sih ini? Frekuensi harapan itu bisa dihitung dari berapa kali suatu kejadian diulangin, dikaliin sama peluangnya. Jadi contoh misalnya kayak gini nih, dilakukan percobaan melempar 3 buah mata uang. 3 mata uang yang ingat yang tadi itu. Sebanyak 240 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya 2 gambar 1 angka. Tadi kalian udah ingat kan ada soal 2 gambar 1 angka ada berapa kali yang bisa muncul? 3. Berarti kan peluangnya 3/8 tuh. 3 kali. Benar. Jadi makanya ini tuh kalau ditanyain frekuensi harapan ini terjadi itu berapa gitu. Ya sebatas tinggal mencari 240 dikali ya lemot 3/8 gitu. Karena peluang munculnya 3/8. Kebayang ya? Gak susah kan? Nanti ya kalian hitung sendiri nih mah, hitungan anak SD ini gampang pisan. Itu kalau frekuensi harapan. Nah, ada yang berikutnya lagi frekuensi relatif. Apa itu frekuensi relatif? Itu tuh banyaknya kejadian yang sesuai sama kondisi dibagi banyaknya percobaan. Jadi contoh misalnya nih, ada pelemparan dadu nih sebanyak 100 kali gitu. Berarti ini dia mencobanya 100 kali kan, banyak percobaan jadi 100 kali. Dari pelemparan dadu itu tuh kita mau cari yang dadunya tuh munculnya angka 1 gitu. Dan ternyata setelah 100 kali ada 16 pelemparan yang menghasilkan angka 1 gitu. Ya udah berarti frekuensi relatifnya berapa? 16/100, udah segampang itu doang gitu. Atau misalnya kayak yang ini nih. Tutupan pada pengambilan bola dalam kantung sebanyak 30 kali gitu. Jumlah bola kuning yang boleh diambil itu tuh sambil aku lihat di sini karena ketutupan, tapi aku next. Ini kayak gini. Clear, close. Coba kita iniin. Ya, sneak peek. Nih, ada bola 30 kali nih diambil katanya. Terus jumlah bola kuning yang diambil itu tuh, jadi gini, tujuan mengambil bola tuh mau ngambil bola kuning gitu. Dia melakukan 30 kali percobaan dan ternyata bola kuningnya muncul cuma 5 kali gitu. Berarti berapa frekuensi relatifnya? Segampang membagikan 5 dibagi 30 gitu. Karena 5 kali muncul di dalam 30 kali percobaan. Gampang ya teman-teman? Nggak ada yang bingung kan? Asal kalian ingat mah frekuensi relatif itu apa, harapan itu apa, harusnya nggak susah. Karena itu cuma menyatu-nyatukan rumus yang sudah kalian pelajarin di atas. Masih bisa ya harusnya? Ada yang bingung? Ada yang mau nanya nggak sampai ini dulu sebelum kita masuk ke latihan soal? Atau nggak ada yang nangkap? Atau semuanya bingung? Ada yang kalian rasa masih bingung nih sebelah sini, jelasin ulang dong gitu, boleh banget. Ada nggak? Jadi kalian punya beberapa konsep tadi, peluang atau apa tadi artinya. Terus habis itu titik atau ruang sampel. Baru yang berikutnya kalian tahu rumus peluang itu apa, yang memenuhi kondisi dibagi ruang sampelnya. Kalian tahu bahwa peluang itu harus di rentang 0 sama 1 dan kalian tahu apa yang namanya peluang komplement. Nah, satunya lagi, kalian tahu apa yang namanya frekuensi harapan sama frekuensi relatif. Ada yang bingung? Ada yang mau nanya? Belum ya? Oke, coba deh nomor 1. Ada yang punya ide nggak? Jawabannya berapa? Jawabannya yang mana? Atau gimana cara kerjanya dah? Ini mah gampang banget cuy, udah kejawab tadi bahkan. Baru sadar aku. Langsung deh jawabannya yang mana nih jawabannya nomor 1? Yang E, Kak. Betul. Karena kan ada angka genap 246 dibanding 6 semesta. Jadi 1/2. Kalau nomor 2? Ada yang ingat nggak? Bilangan prima tuh apa sih?
Bilangan yang nggak bisa dibagi 2. Bukan, Yang bukan, 2 bukan. C, Kak. Itu mah 1 bilangan per 2. ganjil. Bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu apa ya? Bentar dulu. Bilangan yang hanya bisa Dibagi Bagi. oleh angkanya sendiri. Nggak bisa tuh, bisa. Bisa. Ya, semua angka harusnya bisa dibagi dengan angkanya sendiri sih sejujurnya. Hasilnya 1 kan. Bilangan prima itu bilangan yang Iya, dia tapi punya. kalau bilangan prima nggak bisa dibagi dengan angka lain. Nah, itu baru benar, itu baru benar. Jadi kalau tadi pernyataan yang sebelumnya itu salah menurut aku. Jadi bilangan prima itu tuh bilangan yang cuma punya 2 faktor. 1 atau bilangan itu sendiri gitu loh. Maksudnya apa? Bisa ditranslasikan kayak tadi teman kamu cerita. Oh, dia cuma bisa dibagi 1 atau dibagi bilangan itu sendiri. Tidak bisa dibagi oleh bilangan lain selain 1 dan bilangan itu sendiri. Itu benar kalau kayak gitu. Nah, makanya 1 tuh bilangan prima nggak? Enggak gitu. Karena kan dia cuma 1 dan karena diri dia sendiri 1 gitu ya. Kalau 2 gimana? 2 cuma bisa dibagi 1 sama 2 kan? Oh, itu bilangan prima. 3 gimana? Benar, cuma bisa dibagi 3 dan 1. Oke, berarti udah ada 2 nih bilangan prima. 4 bilangan prima nggak? Enggak, karena bisa dibagi 2. Betul. 5? 5 termasuk. Ya, berarti udah 3 ya bilangan prima. 6? 6 nggak masuk. 6 enggak. 7?